Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Bapak Insinyur Haji Muhammad Thasin Asa, MSI. Yang terhormat narasumber webinar data mining, Bapak Profesor Makbul Anwari dan Ibu Mariana Syamsuddin, MT. Yang saya hormati Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak, Bapak Suheri MCS. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Webinar Data Mining, Bapak Freska Rolansa, MCS. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dan dosen pengajar program studi D3 Teknik Informatika, serta Bapak dan Ibu peserta webinar data mining yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian materi dari narasumber kedua, yaitu Ibu Mariana Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas ya, Pak? Alhamdulillah bisa, Bu. Ya. Apa kabar, Bu Ana? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Makbul. Ya, terima kasih banyak Bu Ana telah bersedia menjadi narasumber pada webinar ini. Di sela kesibukan Bu Ana, pada kesempatan ini Bu Ana akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan dataset publik untuk riset di Kalimantan Barat. Sebelumnya saya memohon izin kepada Bu Ana untuk membacakan profil singkat beliau. Ibu Mariana Syamsuddin ini adalah staf pengajar di program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Asia University Taiwan. Beliau juga merupakan lulusan Teknik Elektro Untan di bidang Electrical Engineering. Kemudian melanjutkan studi S2 di ITB di bidang teknik komputer. Dan saat ini topik disertasi beliau adalah tentang pengontrolan sistem dan reinforcement learning. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Mariana Syamsuddin untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian saya haturkan salam hormat saya untuk Bapak Direktur Politeknik Negeri Pontianak dan juga untuk Prof. Makbul. Ini merupakan reuni ya, Pak ya. Kebetulan beliau adalah senior saya dari Universitas Tanjung Pura. Baiklah. Tidak lupa saya ingin menyapa teman-teman saya. Selamat bergabung. Mudah-mudahan sedikit pengalaman saya akan saya bagikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kok nggak bisa? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana memanfaatkan dataset publik atau open data untuk kebutuhan penelitian dengan menggunakan data mining. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka saya akan membagi topik kita menjadi 4 topik besar, maksudnya 4 topik kecil, yaitu pertama tentang penjelasan apa sih itu data mining,
kemudian apa itu data set publik atau open data. Kemudian saya juga melampirkan contoh mengimplementasikan data mining pada kasus tertentu. Setelah itu bagaimana menggunakan matrik pengukurannya. Di sini saya juga akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana menggunakan tools untuk pengolahan data sehingga tidak perlu melakukan coding dari awal gitu ya. Baiklah, sebelumnya saya ada ini video yang mungkin bisa kita lihat bersama tentang apa itu data mining, kemudian bagaimana data mining dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nggak bisa terbuka ya. Baiklah, setelah kita melihat video tadi, mungkin nggak keluar ya suaranya ya. Iya Bu, nggak ada suaranya. Ya udah nggak apa-apa ya. Baiklah, setelah melihat video sebelumnya, saya harap maksud dari video tersebut masih bisa kita tangkap. Nah, di sini kita bertanya, mengapa kita harus menggunakan data mining? Data mining itu sendiri itu berdasarkan dari pertumbuhan
pertumbuhan data yang luar biasa tentunya dari terabyte sampai dengan petabyte. Kemudian juga terjadinya pertumbuhan yang cepat dalam proses penyimpanan data. Dulunya mungkin secara standalone, sekarang sudah menggunakan warehousing. Kemudian adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet. Nah, selain itu tentunya juga didukung dengan perkembangan teknologi komputasi dan pengembangan kapasitas media penyimpanan. Kalau mungkin bisa kita lihat di sini evolusi dari perkembangan teknologi database. Ini mungkin pada tahun 1960 dulu database itu masih berupa data collection saja gitu. Kemudian diawali dengan pembuatan database management system. Setelah itu di tahun 1970-an database management system sudah berkembang menjadi model relasional. Dan pada tahun 1980 kita sudah mengenal adanya advanced data model seperti data spasial, data scientific, atau yang bersifat engineering. Nah, di tahun 1990 itu sebenarnya sudah dimulai era data mining. Kemudian database juga sudah berkembang, yang dulunya mungkin dari hanya data bernilai angka. Di tahun 1990-an sudah mulai berupa database multimedia atau web database. Kemudian di tahun 2000-an, data juga semakin berkembang menjadi data streaming management dan mining. Kemudian data mining sudah banyak digunakan di beberapa, sudah banyak diimplementasikan di banyak bidang. Kemudian juga sudah terjadi data integrasi dan global information system. Kondisi tersebut tentunya membuat kita seperti tenggelam di dalam data. Kita sudah banyak mempunyai data, misalnya dari data publik yang sudah bisa diakses dengan mudah. Tetapi justru di kondisi tersebut kita berada pada kondisi yang minim informasi. Nah, kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau hubungan atau pola dari sumber data yang ada, itulah yang akan menjadikan data-data tersebut menjadi bernilai novelty atau inovasi. Nah, untuk menghasilkan data yang bernilai novelty atau inovasi, maka diperlukan suatu proses analisis. Kita membutuhkan data mining karena proses analisis otomatisasi dari dataset yang dengan jumlah besar itu dapat dilakukan melalui proses data mining. Data mining itu sendiri apa? Nah, ini beberapa menyimpulkan bahwa data mining itu adalah proses ekstraksi atau pengumpulan informasi yang sifatnya non-trivial atau implisit atau yang sebelumnya tidak diketahui tapi potensial untuk digunakan dari data dalam jumlah besar. Nah, data mining ini juga memiliki beberapa istilah, yaitu diantaranya knowledge discovery in databases atau KDD, kemudian knowledge extraction, data pattern analysis, data archaeology, data dredging, dan masih banyak lagi. Nah, untuk melakukan proses mining data, kita mengikuti proses dari knowledge discovery databases seperti yang bisa kita lihat sekarang ini.
pertama-tama kita mempunyai data. Nah, data tersebut perlu kita lakukan cleaning atau pembersihan, di mana data yang tidak konsisten dan mengandung error harus dibuang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita melakukan data integrasi, yaitu proses integrasi data yang berulang. Kemudian selanjutnya data seleksi, proses seleksi data yang relevan dengan analisis yang kita ambil dari database. Selanjutnya kita melakukan data transformasi. Ini bisa contohnya apabila kita mengambil data dari dataset publik, biasanya dalam bentuk teks. Nah, untuk beberapa tools tidak dapat diproses menggunakan file ekstensi teks. Jadi kita bisa merubah ke dalam file ekstensi CSV atau ARF atau yang lainnya seperti SAS atau Stata. Kemudian selanjutnya adalah proses yang paling penting, yaitu menerapkan algoritma data mining untuk mengekstrak pola data yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi pola yang merepresentasikan pengetahuan berdasarkan ukuran ketertarikan atau goals yang akan kita capai. Selanjutnya adalah knowledge presentation, yaitu teknik visualisasi dan representasi pengetahuan yang digunakan untuk menyajikan pengetahuan yang sudah kita peroleh. Nah, ini ada beberapa algoritma data mining untuk dibagi menjadi beberapa kriteria. Sebenarnya ini adalah untuk klasifikasi, clustering, asosiasi atau perankingan atau ensemble, dan ada juga yang bentuknya klasifikasi regresi. Nah, ini adalah contoh dari algoritmanya. Ini dari Decision Tree C4.5, kemudian ada algoritma K-means, kemudian support vector machine, a priori, kemudian key nearest neighbor atau naive Bayes yang mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar. Jadi nanti pemilihan algoritmanya itu tergantung dari kebutuhan dari penelitian tersebut. Apakah kita akan melakukan klasifikasi, clustering, atau rankingan. Nah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu naive Bayes classification. Di sini sebenarnya titik poin yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana kita menggunakan dataset publik. Nah, ini merupakan salah satu contoh dataset yang bisa kita ambil bebas di internet. Jadi naive Bayes ini adalah sebuah metode klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik untuk memprediksikan peluang di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh dataset berupa kondisi cuaca yang terdiri dari 5 atribut, 6 dengan nomor, yaitu terdiri dari outlook, temperatur, humidity, windy, dan ini adalah kelas, apakah keputusannya kita bisa bermain di luar, bermain outdoor, tidak, atau iya. Nah, di sini cara pertama yang dilakukan menggunakan metode naive Bayes itu adalah memilah probabilitas yes dari
14 instances. Ini 14 data set yang kita punya. Jadi di sini kita mempunyai 9 probabilitas yes dari 14 dataset. Sementara probabilitas no ada 5 dari 14 kemungkinan yang muncul. Nah, masing-masing atribut memiliki kriteria. Contohnya Outlook. Outlook ini memiliki kriteria sunny, overcast, rainy, dan ada 3, maaf. Kemudian ini kita juga mencari probabilitasnya. Probabilitas yes dari sunny ini adalah 2 dari 9. Kenapa 9? Kalau kita kembali ke belakang tadi, 9 adalah probabilitas untuk yes. Nah, ini selanjutnya kita lakukan memberikan nilai probabilitas untuk no. Di sini no untuk sunny adalah 3 dibanding 5. 5 dari probabilitas no dari 14 instance dataset yang kita punya. Kemudian begitu juga dengan overcast, itu ada 4 probabilitas yes dan 0 probabilitas no. Dan rainy 3 yes dan 2 no. Totalnya 9 yes dan no-nya 5 atau 100%. Nah, ini kita hitung juga untuk atribut temperatur, kemudian humidity, dan windy. Nah, setelah itu kita hitung juga probabilitas untuk yes, play, untuk yang false, dan true. Setelah semua probabilitasnya kita hitung, kita akan menghitung apakah suatu kondisi ini memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan di luar atau di dalam ruangan. Contohnya di sini kita mengambil kondisi outlook-nya adalah sunny, temperaturnya cool, kemudian humidity-nya high, dan windy-nya false. Nah, di sini dari tabel yang ada, probabilitas outlook untuk sunny adalah 2/9, kemudian probabilitas temperatur untuk cool adalah 3/9, dan humidity high 3/9, windy untuk false adalah 3/9. Nah, kita akan masukkan ke dalam persamaan apakah kita akan melakukan kegiatan di luar atau tidak. Di sini adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan di luar, yes. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. Probabilitas untuk outlook dikali dengan probabilitas temperatur, humidity, windy, dan play. Dan kita dapatkan angka pembobotannya seperti ini, 0,0053. Nah, begitu juga kita akan melakukan perhitungan untuk probabilitas no untuk kondisi yang sudah kita tentukan, yaitu outlook sunny, temperatur cool, humidity high, windy false, dan untuk ini probabilitas play-nya no, sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian kita masukkan ke persamaan seperti ini, persamaannya bahwa probabilitas outlook dikali dengan probabilitas temperatur, humidity, windy, dan play no. Sehingga kita peroleh nilai 0,0206. Kemudian kita lakukan normalisasi dengan persamaan seperti ini. Nah, kita perolehlah nilai 0,02186. Probabilitas yes dan no kita bagi dengan nilai normalisasi ini. Kita
sehingga hasil akhirnya diperoleh untuk probabilitas yes 0,2 dan probabilitas untuk tidak bermain di luar adalah 0,9. Karena probabilitas 0 lebih besar dari probabilitas yes, maka kondisi yang sudah kita tentukan di atas menghasilkan klasifikasi no. Jadi kita memutuskan bahwa dengan kondisi tersebut kita tidak bisa bermain di luar ruangan. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita menggali informasi dari sebuah data. Nah, di sini sebagaimana topik kita, bahwa kita akan mencoba memanfaatkan data set publik. Nah, ini merupakan salah satu contoh data set publik yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau bisa sedikit sharing, khususnya untuk teman-teman di bidang IT, pasti merasakan untuk riset di bidang IT kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena biasanya kita harus membuat alat, kemudian membuat alat juga butuh waktu, apalagi tidak langsung bisa di running gitu, kemungkinan terjadi error segala macam, itu rentang waktunya akan lebih panjang dari membuat alat, mengambil data, sampai melakukan pengujian, evaluasi, hingga membuat suatu karya tulis. Nah, di sini yang saya rasakan, dengan menggunakan dataset publik, ada fase yang tidak perlu kita lakukan, yaitu fase untuk proses pengambilan data, karena datanya sudah tersedia. Salah satu dataset publik yang bisa kita akses itu adalah UCI Machine Learning Repository. Nah, di sini ada beberapa bidang, dan kalau mungkin ini terlihat dengan jelas di dataset UCI ini bahkan sudah dipisahkan data-data yang bersifat regresi atau klasifikasi. Ini mungkin kurang jelas, tapi mungkin teman-teman bisa langsung mengakses ke website-nya. Kemudian ada juga dataset yang lain, yaitu dataset Copernicus. Nah, kalau Copernicus ini menyediakan data untuk 6 bidang tematik, yaitu darat, lingkungan laut, atmosfer, perubahan iklim, manajemen darurat, dan keamanan. Nah, ini juga datanya sudah tersedia, data yang bentuknya spasial. Kemudian dataset publik lainnya, mungkin ini lebih akrab diketahui oleh teman-teman di bidang sosial, yaitu IFLS. Nah, ini salah satu data publik yang menyediakan data survei untuk di bidang kemasyarakatan di Indonesia. Jadi Indonesia Family Life Survey. Di sini tipe datanya yang disediakan berbentuk stata, dan jadi mungkin kalau teman-teman yang biasa menggunakan aplikasi stats dan stata sudah sangat mudah, tidak perlu mengkonversi data tersebut ke bentuk ekstensi yang lain. Kemudian ada juga dataset publik lain, yaitu PubMed. Nah, PubMed ini menyediakan data-data berupa abstraksi dari penelitian yang bergerak di bidang kesehatan atau biomedical. Nah, untuk pengolahan datanya, kita sudah sangat dimudahkan dengan adanya tools dari data mining. Mungkin ada yang sudah familiar dengan Orange,
kemudian seperti saya sebutkan tadi, SAS data mining, kemudian Python, kemudian WK atau rapid miner. Nah, kalau saya di sini kebetulan saya lebih memilih memakai WK, lebih familiar maksudnya dengan WK. Jadi kalau kita kembali mengurutkan, ini saya beri sampel seperti ini dari data yang kita miliki. Misalkan ini adalah data set publik, kemudian kita melakukan data preprocessing, kemudian kita melakukan split data set, dan kemudian mengimplementasikan algoritmanya, dan terakhir adalah melakukan metrik performance atau metrik pengukuran. Nah, apa sih metrik pengukuran itu? Sebenarnya ada begitu banyak metrik pengukuran yang digunakan untuk mengukur hasil dari penggunaan algoritma di dalam satu topik. Pertama, bisa kita gunakan correlation coefficient. Nah, yang ini digunakan dalam statistik untuk mengukur korelasi antara dua kumpulan data, di mana nilainya skalanya 1 sampai -1. Jadi pada saat nilai correlation coefficient kita mendekati 1 atau -1, menunjukkan korelasinya sangat kuat, dan sebaliknya apabila mendekati 0 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi. Nah, untuk root mean square error, relative square error, mean absolute error atau relative absolute error, ini pada dasarnya menghitung nilai error atau selisih dari nilai prediksi dan observasi. Jadi apabila nilai yang dihasilkan rendah, menunjukkan bahwa semakin dekat nilai yang diprediksi dan diamati. Jadi kesimpulan bisa disimpulkan bahwa prediksinya semakin baik. Kemudian di sini juga kita bisa melihat dari sisi akurasinya. Akurasi itu tingkat kalau misalnya kita berbicara tentang algoritma klasifikasi, akurasinya itu adalah tingkat pengklasifikasian yang benar terhadap klasifikasi yang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa mengukur performance dari sistem yang kita bangun dengan confusion matrix. Confusion matrix ini semacam pemetaan. Kalau misalnya untuk algoritma klasifikasi, jadi ada semacam pemetaan apakah data data testing kita ini akan menempati klasifikasi yang benar atau tidak. Kalaupun tidak, akan menyimpang ke kelas yang mana. Nanti akan di contoh soal saya selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang confusion matrix. Nah, ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita memanfaatkan dataset dari kebetulan ini saya mengambil dari UCI. Jadi ini tentang prediksi harga rumah menggunakan 3 algoritma regresi. Sebelumnya, dataset ini didonasikan oleh penulisnya setelah tulisan beliau dipublikasikan di salah satu jurnal dengan judul Building Real Estate Valuation Model with Comparative Approach to Case-Based Reasoning. Nah, tapi di kesempatan ini saya mencoba menguji kembali dataset tersebut dengan 3 algoritma yang berbeda. Tahapan yang kita lakukan adalah seperti di gambar ini. Pertama-tama kita mendapatkan inputan data dari UCI. Ini, jadi kita download dari UCI, kemudian, nah ini step-stepnya, jadi kalau kita masuk ke UCI, kita akan didirect. Nah, di sini akan ada penjelasan tentang atribut
di dalam data tersebut. Misalnya X1 adalah transaksi, tanggal transaksi, kemudian X2 umur dari bangunan, kemudian X3 adalah jarak dengan MRT, yang keempat jumlah dari convenience store yang ada di dekat lokasi perumahan, kemudian X5-nya untuk koordinat berupa latitude dan longitude. Nah, ini akan didirect ke halaman indeks, kemudian kita ambil data, kebetulan di sini datanya berbentuk Excel. Nah, ini hasil data download dari website UCI Machine Learning Repository. Nah, karena saya menggunakan aplikasi WK untuk memproses data ini, maka saya harus mengkonversi data Excel tersebut ke file CSV atau ARF. Kebetulan di sini saya mengkonversi ke file CSV. Nah, di sini saya menggunakan 3 algoritma. Pertama-tama saya menggunakan algoritma multi-layer perceptron. Kemudian dataset yang digunakan untuk test option itu menggunakan seluruh dataset yang ada. Jadi saya tidak membagi prosentase data training dan data testingnya. Kemudian di sini saya menggunakan 6 inputan, 1 hidden layer dan 1 output. Dengan learning rate-nya 0,6 dan momentum 0,2 dan training time-nya 500. Nah, hasil yang didapat adalah seperti ini. Di sini terlihat correlation coefficient. Nah, ini yang sebelumnya saya sebutkan sebagai metrik performance. Jadi untuk mengukur performance algoritma yang kita gunakan dalam kasus tersebut. Jadi di sini kita peroleh 0,84. Seperti kita ketahui bahwa correlation coefficient semakin mendekati 1 berarti itu semakin baik. Nah, di sini juga kita bisa melihat mean absolute error-nya 5,8, root mean square error-nya 8,3, kemudian relative absolute error-nya 55%, dan root relatifnya 61%. Sebenarnya ini relatif tinggi masih untuk error-nya. Sehingga di sini kita lakukan beberapa kali pengujian, bisa kita lakukan beberapa kali pengujian untuk mendapatkan formula yang baik. Nah, contohnya di sini pada saat pengujian pertama kita memperoleh correlation coefficient-nya 0,84, tetapi pada saat kita menggunakan melakukan iterasi sampai 1.500, ternyata kita memperoleh 0,85. Tetapi di sini bisa menjadi bahan untuk analisis kita, apakah kita memilih 0,84 dengan iterasi 500 ataukah 0,85 dengan iterasi 1.500. Balik lagi, poin dari atau goals dari penelitian itu apa? Misalnya konsumsi waktu. Jelas kalau menggunakan iterasi sampai 1.500, konsumsi waktunya pasti lebih besar. Berarti kita tidak bisa menggunakan kondisi ini. Tapi apabila kita mengabaikan konsumsi waktu atau time consume, nah maka kita dapat menggunakan ini. Tapi apabila sebaliknya, kalau waktu adalah prioritas dari suatu proses tersebut, kemungkinan besar kita harus memilih metode yang pertama.
Selanjutnya, saya juga melakukan tes untuk menggunakan linear klasifikasi, linear regression. Nah, dengan menggunakan algoritma linear regression, justru correlation koefisiennya menjadi lebih rendah, hanya 0,76. Nah, setelah itu kita lakukan lagi dengan menggunakan additive regression. Untuk additive regression, kita peroleh nilainya 0,85. Correlation koefisiennya lebih tinggi, kemudian untuk errornya di sini juga mengalami penurunan. Nah, dari semua data tersebut, kita dalam bentuk tabel untuk mengevaluasi performance masing-masing algoritma. Di sini bisa kita lihat untuk pengujian pertama, CC-nya adalah 0,85, kita ambil yang terbaik. Kemudian untuk linear regression-nya 0,76 dan additive regression-nya 0,85. Begitu juga untuk pengukuran error main absolute error dan root main errornya. Nah, untuk menampilkan hasil performance-nya dapat kita bentuk seperti kita tampilkan dalam bentuk grafik seperti ini, sehingga terlihat bahwa ini adalah performance yang baik adalah saat CC-nya adalah mendekati nilai 1. Di sini terlihat jelas bahwa linear regression mempunyai nilai yang lebih rendah dari 3 algoritma lainnya. Nah, begitu juga dari root mean square error-nya terlihat bahwa yang paling rendah adalah additive regression atau multilayer perceptron, sedangkan linear regression RMSE-nya lebih tinggi atau yang tertinggi. Nah, ini sedikit penampakan dari WK ya. Sebentar saya back dulu. Nah, jadi dari data ini yang kita mempunyai beberapa faktor X1 sampai X6 yang mempengaruhi pilihan yang menentukan harga prediksi harga rumah. Nah, di sini kita bisa menentukan juga atribut yang menjadi prioritas tertinggi untuk menentukan harga kenaikan harga rumah. Nah, di sini saya menggunakan correlation attribute evaluation dan menggunakan metode pencarian ranker. Ini fasilitasnya sudah ada di WK. Jadi setelah kita mengenerate data tersebut, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ini distance to nearest MRT station itu korelasinya minus 0,6, kemudian convenience store 0,571, latitude, longitude 0,5, kemudian house age dan transaction date. Nah, di sini bisa kita buat perankingan bahwa atribut yang paling mempengaruhi harga kenaikan harga rumah itu adalah jarak dengan MRT, jarak terdekat dengan MRT, atau jumlah convenience store di area tempat tinggal tersebut. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa korelasi koefisien dari multilayer perceptron dan additive regression itu menempati posisi tertinggi, sementara root mean square error dari kedua pendekatan tersebut juga lebih rendah daripada algoritma linear regression. Jadi
sangat melihat hasil pengujian kita, kita dapat menyarankan bahwa multi layer perceptron dan additive regression itu sangat bisa digunakan untuk memprediksi harga rumah. Kemudian dari perankingan atribut tadi, seperti yang saya sudah sebutkan, kita memperoleh list dari yang tertinggi sampai terendah, bahwa atribut yang mempengaruhi harga rumah tersebut adalah jarak dengan MRT, jumlah convenience store di lingkungan tempat tinggal, kemudian latitude dan longitude. Ini sepertinya kalau perumahan itu menghadap barat atau timur gitu ya. Kemudian umur rumah dan tanggal transaksi. Nah, jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan bahwa jarak MRT dan jumlah dari convenience store itu menjadi faktor yang paling penting untuk kenaikan harga rumah di kemudian hari. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengolahan data berupa datanya berupa angka. Nah, di sini saya juga akan mencoba memaparkan contoh pemanfaatan dataset publik dari PubMed, di mana data tersebut berupa teks. Kenapa? Jadi ini penelitiannya berjudul Cancer Literature Classification Methods Performance. Jadi ini adalah penelitian tentang klasifikasi literatur di bidang biomedical research. Nah, mengapa klasifikasi ini diperlukan? Nah, karena dengan adanya banyak literatur di bidang kanker, pasti researcher itu akan mengalami kesulitan saat harus membandingkan paper yang relevan dengan penelitian yang akan mereka lakukan. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang mensupport untuk proses klasifikasi dari paper-paper biomedical research tersebut. Salah satunya adalah penelitian ini oleh Sang Won, bahwa research produce classification system itu memiliki dua tujuan. Jadi tujuan pertama adalah melakukan klasifikasi literasi paper menggunakan keywords dan topik sehingga mensupport high performance techniques, di mana kemudian paper tersebut diklasifikasikan dapat diimplementasikan untuk proses pencarian paper di bidang tertentu, sehingga proses pencarian itu akan menjadi lebih cepat dan efisiensi. Nah, dari penelitian lainnya, klasifikasi dari paper tersebut menjadi concern utama karena apabila tidak diklasifikasikan sesuai dengan disiplin ilmunya, maka kadang-kadang proses pencarian itu akan menjadi bias atau tidak akurat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, dengan adanya manfaat yang besar dari klasifikasi text mining, ini dapat menolong researcher untuk menemukan literatur lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga di penelitian ini
kami mengajukan melakukan klasifikasi literatur di bidang kanker, sehingga untuk membuat pencarian topik-topik di bidang kanker itu menjadi lebih efisien. Nah, step-step yang kita lakukan pertama kalinya itu adalah kita mengamati bahwa jumlah publikasi kanker di PubMed khususnya itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang bisa kita lihat di grafik berikut. Nah, kemudian kita akhirnya memiliki model langkah umum untuk proses klasifikasi. Nah, itu kita lakukan dengan cara determining classification scheme. Di sini maksudnya adalah kita memiliki skema tertentu untuk melakukan klasifikasi. Kemudian selanjutnya kita membaca teks dokumennya. Setelah itu kita melakukan teks processing. Setelahnya adalah teks klasifikasi. Nah, untuk bagian teks dokumen, untuk pertama kali kita tentunya sudah menentukan di sini bahwa klasifikasi apa yang akan kita lakukan. Karena di sini adalah literatur kanker, kita memilih 5 kanker yang akan kita klasifikasikan. Nah, jenis-jenis kankernya itu adalah bone cancer, gastric cancer, kidney cancer, papillary thyroid cancer, dan skin cancer. Kemudian untuk proses teks dokumen, kita akan mengambil data melalui PubMed. Setelah itu, kita melakukan beberapa teks preprocessing. Contohnya adalah mengkonversi data dari teks ke file yang kita butuhkan. Kemudian terakhir adalah baru melakukan proses klasifikasi. Nah, untuk model arsitektur klasifikasi artikel kanker ini secara umum seperti ini akan kita lakukan. Ini setelah kita memperoleh teks dokumen, kemudian teks preprocessing-nya ini ada melakukan data konversi, kemudian vectorization, kemudian removing stop word. Akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, proses klasifikasinya kebetulan menggunakan di sini menggunakan Python, kemudian algoritma yang akan kita gunakan naive Bayes, neural network, linear regression. Jadi ada 3 algoritma yang akan kita bandingkan. Nah, ini adalah proses pengambilan data dari PubMed. Jadi kita mengambil data satu persatu sesuai dengan tipe kankernya. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita peroleh data bone cancer-nya itu sebesar 1.400 dataset, kemudian untuk gastric cancer 1.800, kidney 3.000-an, kemudian untuk skin 1.000-an, dan papillary juga 1.800. Nah, ini adalah proses ekstrak datanya, karena kita hanya menggunakan abstrak, kemudian dan menggunakan judul dan abstrak saja. Nah, ini datanya masih dalam bentuk teks. Jadi kita convert ke CSV.
Nah, dari CSV file ini data masing-masing kanker tersebut kita gabungkan. Jadi 5 data kanker kita gabungkan, kemudian kita pilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sebelum kita melakukan klasifikasi, nah ini kita melakukan text preprocessing. Di sini kita melakukan tokenization. Jadi memotong kalimat atau kata-kata sehingga mempunyai arti. Contohnya misalnya saya pergi ke pasar. Jadi kalau dipotong menjadi saya pergi ke pasar, itu masih memiliki arti. Tapi kalau misalnya seperti seperti semboyan Nike, just do it. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa dipotong. Apabila kita potong, itu akan menjadi menghasilkan arti yang berbeda. Nah, disinilah kita perlunya tokenization. Kemudian removing stop word. Jadi menghapus kata-kata yang tidak penting, seperti kalau dalam bahasa Inggris the, a, artikel and, kemudian others mungkin itu juga bisa kita hapus. Setelah itu kita melakukan convert atau menggabungkan kata-kata yang kira-kira artinya sama. Seperti classification, kata dasarnya mungkin classify. Nah, kemudian ada classify. Nah, ini harus kita tentukan, harus kita satukan, sehingga tidak mengalami perulangan. Kemudian TF-IDF ini mengukur frekuensi kemunculan dari kata-kata yang menjadi uniqueness yang kita inginkan. Seperti misalnya kita bicara tentang kanker bone cancer, nah kata-kata yang kira-kira tingkat kemunculannya tinggi yang akan mengarahkan pada keyword pencarian bone cancer. Nah, seperti itu. Setelah melakukan semua tahapan tersebut, kita akan melakukan pengujian dengan metode klasifikasi. Di sini kita akan melakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama neural network, naive Bayes, dan linear classifier. Adapun data yang akan kita gunakan akan kita bagi menjadi data training dan data testing. Di sini juga ada 3 kondisi yang akan kita ujikan, di mana data trainingnya itu 80% dan data testingnya 20%. Kemudian kita juga akan melakukan pengujian dengan data training 70% dan data testingnya 30%. Selanjutnya 60% data training dan 40% data testing. Dari hasil yang didapat, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah confusion matrix. Bagaimana cara kita membaca performance matrix dari confusion matrix? Di sini bisa kita lihat bahwa akurasi dari pengujian dengan neural network itu ini proporsi data trainingnya 70% dan data testingnya 30%. Diperoleh akurasinya adalah 0,84. Ini yang pertama adalah untuk bone cancer. Kemudian yang kedua adalah kidney cancer. Ini akurasi 0,87. Kemudian untuk kidney 0,93%. Kemudian papillary 0,88%. Begitu juga dengan skin cancer 0,88%.
Nah, di sini ada angka-angka lainnya. Nah, ini adalah dataset yang menempati kelas yang salah. Contohnya di sini adalah 0,07 kesalahan pemetaan dari kidney cancer, maaf, dari bone cancer itu adalah di gastric cancer. Nah, begitu juga di sini terjadi juga kesalahan pemetaan untuk bone cancer terhadap kidney cancer 0,06. Nah, sementara untuk papillary tidak ada kesalahan pemetaan untuk papillary dari bone cancer. Nah, ada 0,03 kesalahan pemetaan dari bone cancer ke skin cancer. Nah, ini confusion matrix di sini juga bisa menjadi matrix performance dengan cara membaca seperti itu yang bisa kita gunakan di dalam analisis hasil. Ini ringkasannya bisa dilihat di sini. Nah, dari 3 pengujian, tadi contoh dari matriks, confusion matrix-nya adalah untuk neural network, tetapi yang kita lakukan adalah 3 pengujian, yaitu dengan naive Bayes, neural network, dan linear classification. Dengan pemetaan 20% data testing, 30% dan 40%, untuk untuk instansi dengan jumlah 9.259 itu ketiga metode memperlihatkan performance yang sama. Kenapa sama? Besar kemungkinan karena semakin besar jumlah data yang kita miliki, semakin klasifikasi itu semakin kuat, semakin stabil. Nah, di akurasi 0,89. Kebetulan di akurasinya 0,89. Nah, untuk menguji apakah salah satu algoritma ini mempunyai keunggulan atau kekurangan, maka kita mencoba menurunkan jumlah instansisnya, jumlah datasetnya. Karena biasanya untuk dataset yang sedikit, itu beberapa algoritma akan menunjukkan ketidakstabilannya. Sehingga kita memperoleh data seperti ini. Naik untuk pembagian data testosteron, ketiga algoritma menunjukkan performance yang sama, hanya menunjukkan akurasi di 0,9. Kemudian untuk testing dataset 30%, di sini terlihat perbedaan naive Bayes dan neural network menunjukkan performance yang lebih baik dari linear classification. Begitu juga pada dataset 40%, data testing 40%, naive Bayes dan neural network menunjukkan performance yang lebih baik dari linear klasifikasi. Nah, dari data-data tersebut bisa kita tampilkan juga dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat data seperti ini, pastinya kita akan terfokus pada kidney cancer. Kidney ini mempunyai akurasi yang tinggi, lebih tinggi di atas bone cancer, gastric, papillary, dan skin cancer. Mengapa? Nah, kalau kita kembali kepada data kita sebelumnya, ternyata kidney cancer ini mempunyai dataset yang lebih banyak, sekitar 3.000-an, dibandingkan dengan 4 tipe kanker lainnya yang hanya memiliki data range-nya sekitar 1.000 sampai 2.000. Nah, ini sebenarnya menjadi poin untuk analisis kita selanjutnya.
Nah, hasil dari performance dari ketiga algoritma tersebut bisa juga kita tampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah perbandingan performance untuk data set data testing sebesar 30%. Nah, ini naive Bayes, neural network, dan linear classifier. Nah, ini juga bisa kita tampilkan dengan data-data seperti ini, di mana untuk yang berwarna pink ini menunjukkan correctly instances, pemetaan data yang benar, kemudian yang warna biru adalah yang pemetaan dataset yang salah. Nah, dari sini bisa kita baca juga seperti ini adalah rangkuman dari confusion matrix yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi ini kita masukkan, bedanya ini adalah rangkuman untuk performance menggunakan testing dataset 20%, 30%, dan 40%. Nah, sehingga di sini terlihat jelas bahwa jadi sepanjang jalan semua, tadi Mi belanja apa tuh? Kedengaran lah. Semua tipe data untuk bone cancer ini kesalahannya adalah pada gastrik. Gastrik, kemudian begitu juga untuk 40% juga di gastrik. Kemudian ada juga di kidney 0,07. Nah, untuk yang gastric cancer sendiri, kesalahan pemetaan cenderung pada kidney. Bisa kita lihat di sini, ini juga di kidney, dan sini juga di kidney yang tertinggi. Nah, untuk yang di kidney sendiri, sebesar 0,94%, kesalahan pemetaannya justru di bone cancer. Kemudian di skin cancer. Nah, kemudian yang papillary juga seperti ini, bisa kita lihat kalau papillary kecenderungan kesalahannya adalah di gastrik. Kemudian untuk yang skin ke kidney. Nah, jadi dari data kesalahan pemetaan ini bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar kesalahan klasifikasi untuk masing-masing literatur kanker itu cenderung kepada kidney cancer, dan papillary cancer itu menjadi tipe kanker yang mempunyai paling rendah tingkat kesalahan pemetaan klasifikasinya. Nah, itu kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, mungkin bagi kita yang tidak mempunyai basic di bidang kesehatan, mau tidak mau memang harus membaca referensi tentang kanker seperti ini. Ternyata disambiguasi yang terjadi pada proses klasifikasi itu disebabkan adanya hubungan yang erat antara satu penyakit dengan penyakit lainnya, gitu. Contohnya pada gastric cancer dan bone cancer. Nah, itu seringkali bone cancer dan gastric cancer itu untuk beberapa riset kanker itu gastric cancer itu diinisialisasi sebagai bone metastasis. Otomatis kata-kata bone yang tadi kita lakukan pengukuran tingkat kemunculannya dengan TF-IDF itu juga akan muncul tinggi di paper gastric cancer. Nah, karena itulah terjadi misklasifikasi. Jadi pada saat gastric cancer juga kata-kata tersebut juga masuk ke bone cancer.
Nah, tapi yang paling rendah klasifikasi yang terjadi pada papillary cancer, kenapa bisa terjadi seperti itu juga? Karena memang tidak ada keterikatan atau keterikatannya yang sangat kecil antar penyakit tersebut. Nah, di sini juga kita bisa melihat kidney cancer. Kidney cancer juga sering banyak terjadi kesalahan pemetaan pada kidney cancer. Karena apa? Kecenderungan seperti itu juga. Apabila orang sakit kanker, pasti hatinya pasti ada gangguan pada ginjal. Nah, pasti itu akan muncul juga kan frekuensi kemunculan kata-kata tersebut. Nah, jadi itu juga akan menjadi alasan kenapa terjadi kesalahan pemetaan. Sehingga secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa proses klasifikasi ini dengan menggunakan tiga metode ini, kita sangat disarankan untuk melakukan klasifikasi menggunakan neural network dan naive Bayes dengan 70% training dataset dan 30% testing dataset. Nah, ini beberapa referensi yang yang digunakan untuk mendukung riset tentang text mining yang saya jelaskan tadi. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dari pengalaman saya menggunakan public dataset untuk melakukan penelitian. Baik, Bu Mariana. Halo, Bu. Iya, Pak. Sudah selesai berarti ya, Bu? Ya. Oke, iya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Ana. Demikian tadi pemaparan materi dari narasumber kedua, Bu Mariana Samsudin. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Saya akan coba tampilkan di layar supaya lebih mudah untuk narasumber dan peserta yang lain melihat daftar pertanyaannya. Sebentar. Baik, saya mulai untuk pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber pertama, Prof. Makbul Anwari. Prof. Makbul. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama terkait sebenarnya bagaimana sih bentuk kerjasama riset yang terjadi di Arab Saudi antara institusi pendidikan dengan industri. Mungkin maksudnya bisa diberi gambaran gitu ya, apakah produk hasil riset di institusi pendidikan itu bisa diproduksi di dunia industri kemudian untuk dijual atau seperti apa. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, kenapa Scopus menjadi indikator pengindeks yang lebih populer, khususnya di Indonesia ini ya, kalau dibandingkan dengan yang lainnya, begitu. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada contoh untuk judul research paper yang tadi disampaikan, ada indikatif dan informatif, maksudnya mungkin versusnya gitu ya, kalau yang indikatif mungkin seperti ini, yang informatif seperti ini. Mungkin bisa Prof. contohkan nanti. Dan yang keempat, yang terakhir, nah ini kiat-kiat praktisnya nih, apakah ada kiat-kiat praktisnya untuk menembus jurnal terindeks Scopus pertama kali, maksudnya untuk first timer atau untuk pemula gitu ya. Begitu, Prof.
Saya persilakan kepada Prof. Makbul untuk memberi tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tentang kerjasama riset antara institusi pendidikan tinggi dan industri. Ada, sepanjang yang saya tahu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di kampus kami untuk bantuan ataupun saluran dana riset dari industri ataupun swasta itu dikelola oleh institusi atau badan sendiri yang dinamakan dengan Research and Consulting Institute. Jadi itu terpisah dari lembaga yang mengurus ataupun mengelola dana riset dari pemerintah. Memang terpisah. Jadi semua kerjasama ataupun riset kontrak ataupun konsultasi dengan pihak swasta atau industri ataupun dari lembaga riset non pemerintah itu memang melalui lembaga ini. Kemudian sepanjang yang saya tahu beberapa kegiatan yang telah dilakukan itu melalui mahasiswa pasca sarjana yang belajar ataupun meneruskan studi di kampus itu dengan menggunakan dana penelitian dari industri itu oleh pihak profesor diminta untuk mengajarkan riset. Jadi kerjasama riset dilakukan dengan memperbantukan mahasiswa pasca sarjana. Yang kedua, itu tenaga pengajar ataupun staf akademik itu diminta untuk menjadi konsultan dan biasanya ada term of reference, ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh staf pengajar. Selain konsultasi, biasanya juga melakukan riset bersama, itu di industri ataupun di lembaga riset milik pemerintah. Jadi biasanya dilantik selama jangka waktu tertentu, misalkan setahun, kemudian biasanya kalau ada permintaan diperpanjang lagi untuk setahun. Nah, ini bisa jadi kerjasama riset juga antara industri dengan perguruan tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu melalui fasilitas eksperimen atau untuk lab. Contohnya untuk perusahaan listrik di Saudi itu pernah memberikan bantuan alat penelitian ke kampus. Nah, jadi mahasiswa S2 dari PLN-nya Saudi juga banyak yang studi di kampus kami, ya itu biasanya penelitian juga dengan dosen bisa terjadi. Jadi kerjasama riset. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai Scopus. Jadi memang ada dua database jurnal yang besar dengan rankingan jurnalnya. Yang pertama dan yang paling lama yang kita tahu itu adalah Web of Science. Cuman seperti yang saya kemukakan tadi, Web of Science dinilai
beberapa pihak itu kelemahannya tidak mempertimbangkan perbedaan bidang atau kategori berdasarkan bidang ataupun bidang riset. Dia hanya membagi jumlah sitasi dari paper yang diterbitkan 2 tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah paper yang terbit dalam 2 tahun tersebut. Hanya itu saja. Tapi kalau Scopus ada dua, seperti yang kita tahu, SJR dengan SNIP. SJR itu sitasi mempertimbangkan bidang riset, kemudian juga reputasi jurnal. Karena kelemahan Web of Science, jadi tidak juga mempertimbangkan reputasi jurnal. Jadi kita tahu bahwa biasanya beberapa jurnal yang susah untuk ditembus, susah untuk kita untuk terbitkan paper, itu malah kalah impact faktornya dengan jurnal yang mudah gitu. Ada beberapa jurnal. Jadi ini memang ada kelemahan dari Web of Science. Makanya berusaha ditutupi oleh Scopus. Dan Scopus juga berdasarkan SNIP itu dia mempertimbangkan jumlah sitasi dari bidang tertentu. Jadi memang banyak hal yang bisa membuat lebih fair ataupun adil. Dan ada juga dia pertimbangkan juga berdasarkan karena lokasi. Jadi mungkin untuk terutama di Indonesia akan lebih mudah untuk menerbitkan jurnal atau paper di dalam jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Jadi mungkin pilihannya seperti itu. Dan memang ada juga yang ngomong bahwa Web of Science memang agak lebih susah dibandingkan dengan Scopus. Dan perbandingan yang lain tentunya Scopus lebih banyak pilihannya, jurnalnya, ya, dibandingkan dengan Web of Science. Tapi tergantung institusi sebenarnya. Kalau di tempat kami memang mintanya Web of Science semua. Untuk syarat seperti mahasiswa S2 itu satu jurnal Web of Science atau SI, dan mahasiswa S3 2. Kemudian pertanyaan ketiga, judulnya. Boleh saya share sini? Boleh. Ya. Saya stop share ini. Ya, sebentar. Ini bisa lihat ya? Bisa, Prof. Ini contoh. Tadi pertanyaannya hanya informatif dengan apa? Dengan Indikatif. ya kita lihat aja semuanya. Yang pertama itu adalah indikatif. Seperti contoh yang paper yang saya berikan. Ini contohnya on the investigation of PV output power reduction due to dust accumulation and weather conditions. Kemudian yang informatif, tambahkan hasilnya. Jadi judulnya seperti ini, dust accumulation and weather condition reduce PV output power most significantly in the summer season. Jadi ada hasilnya di sini. Jadi pada musim panas. Jadi pengurangan daya dari keluaran PV yang disebabkan oleh akumulasi debu dan perubahan iklim itu sangat signifikan di musim panas. Lalu yang pertama dia tidak menyebutkan hasilnya, hanya menyatakan bahwa
Ini paper ini adalah penyelidikan tentang pengurangan daya PV, keluaran PV yang diakibatkan oleh akumulasi debu dan perubahan cuaca. Kemudian yang model yang kalimat tanya di sini dicontohkan berupa kalimat tanya, when our dust accumulation and weather conditions most significant to reduce PV output power. So this is ini bentuk yang kalimat tanya. Yang terakhir yang berseri. Jadi di sini untuk bagian yang pertama biasanya akan diikuti oleh paper di bagian kedua, investigation of PV output power reduction part 1, the effect of dust accumulation. So jadi yang bagian pertama ini akan menganalisa atau membahas mengenai efek dari akumulasi debu. Nah, mungkin kalau misalnya ada paper sebenarnya, yang keduanya, bagian 2, akan menganalisa atau mengulas tentang efek yang lain. Ini contohnya. Pertanyaan yang keempat ya. Ya, saya tampilkan dulu. Ya, ini. Bisa dilihat, Prof? Ya, kiat praktis untuk menembus judul indeks ya, Scopus Index. Pertama dan utama saya pikir harus membangun riset yang punya kualitas yang baik, jadi yang belum dilakukan oleh orang lain, karena memang sekarang untuk publikasi memang semakin kompetitif. Pertama mulai dibangun dengan riset yang baik. Yang kedua, untuk pemilihan jurnal memang gampang-gampang, sulit-sulit gampang ya. Tapi saya pikir Scopus lebih banyak pilihan dan dimulai saja dengan ranking yang rendah dulu untuk yang Scopusnya, dari jurnal yang sesuai dengan bidang yang rankingnya rendah. Dicoba, memang kadang kalau kita masukkan jurnal, paper, itu ada kemungkinan ditolak. Nah, jangan patah semangat, dicari jurnal yang lain lagi untuk disubmit lagi. Jadi nggak perlu sedih, nggak perlu baper. Jadi dicoba lagi. Memang kalau awal-awal memang agak susah. Yang kedua, ketiga, memang kita sudah tahu, sudah ada pengalamannya, sudah tahu gimana cara submit, kemudian cara memilih jurnal yang sesuai. Insya Allah yang keduanya atau yang seterusnya, insya Allah akan lebih mudah. Saya pikir itu saja. Baik, Prof. Terima kasih. Saya rasa sudah menjawab pertanyaan yang keempat. Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kedua, karena waktunya terbatas, mungkin saya minta kepada Ibu Mariana Syamsuddin untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua dan ketiga nanti bisa dilanjutkan melalui saluran yang lain, email ataupun WhatsApp. Bu Ana. Ya, baik Pak. Ya. Baiklah, dari sekian banyak, saya langsung jawab saja ya Pak ya. Ya Bu, silakan Bu. Singkat ya, saja. jadi sebenarnya ini juga baik dari pengalaman saya, waktu itu kebetulan saya ingin melakukan proses mining dari text mining. Nah, memang ada banyak tools untuk data mining, tetapi untuk kasus-kasus tertentu, khusus misalnya untuk text mining, itu agak sulit
dilakukan menggunakan tools yang sudah ada. Waktu itu sempat dipaksakan, tetapi akan menghasilkan akurasi dan pemetaan yang mengarah pada hasil yang salah. Jadi untuk security atau untuk topik-topik khusus, misalnya untuk mendetek fake news, dan apalagi khususnya untuk penelitian, pastinya kita akan melakukan beberapa improvement ya untuk menemukan novelty. Itu menurut saya masih menggunakan Python atau melakukan coding itu masih yang paling direkomendasikan ketimbang menggunakan tools yang sudah ada. Baik. Kira-kira bisa menjawab pertanyaannya, Pak? Ya, berarti intinya menggunakan mengkodekan sendiri dengan bahasa pemrograman gitu ya, Bu ya. Iya, benar-benar. Baik, terima kasih Bu Ana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi kita sudah lewati sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan ke panitia, bisa melalui WhatsApp atau email ke Ibu Sarah Bibi atau Bapak Tommy Suryanto, sehingga nanti kami bisa meneruskan ke narasumber. Bapak dan Ibu semuanya, sampai juga kita di penghujung acara webinar ini. Saya mewakili rekan-rekan panitia yang melaksanakan kegiatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada narasumber, Prof. Makbul dan Ibu Mariana, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Ana. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal kebaikan Bapak dan Ibu, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan, karena kami masih memiliki 2 seri lagi dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian informasi untuk e-sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing, selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan. Selain itu, untuk materi ataupun resource yang lainnya, nanti akan di-share melalui link G Drive yang sudah dibagikan oleh panitia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan maupun kekurangan adalah dari kami. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, perkenankan saya membacakan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.